Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi nukleofilik 2 haloalkana atau biasa disingkat sebagai SN2. Apa itu reaksi SN2? Intinya reaksi ini merupakan reaksi substitusi. Nah, reaksi SN2 ini disebut juga sebagai reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Ya, jadi duanya itu maksudnya bimolekuler. Nah, kenapa disebut bimolekuler? Ada dua molekul, nanti akan kita bahas, akan bisa difahami setelah membahas mekanisme reaksi dari reaksi substitusi SN2 ini. Nah, reaksi SN2 ini dapat terjadi pada senyawa haloalkana yang seperti apa? Apakah semua senyawa haloalkana bisa mengalami reaksi SN2? Ya, ternyata jawabannya reaksi SN2 itu hanya terjadi pada senyawa alkil halida atau haloalkana berupa metil halida. Ya, metil halida itu seperti CH3Cl, misalnya CH3Br, CH3I dan seterusnya, ya. Atau alkil halida primer, ya. Alkil halida primer itu artinya senyawa alkil halida di mana halidanya itu mengikat karbon yang primer. Jadi C yang diikat oleh halidanya ini harus karbon primer. Kalau dia karbon primer, berarti si karbon ini hanya bisa mengikat satu karbon yang lain. Ya, ini halida primer. Atau alkil halida primer itu adalah suatu rantai haloalkana yang ikatannya itu lurus, ya, tidak bercabang. Lurus atau tidak bercabang. Ya, jadi khusus si reaksi SN2 itu hanya untuk alkil halida primer, ya, yang ikatannya lurus, nggak ada cabangnya, atau untuk suatu metil halida. Ya, jadi senyawa-senyawanya itu yang cukup sederhana yang bisa mengalami reaksi substitusi SN2. Nah, reaksi substitusi SN2 ini dia bisa terjadi jika si alkil halida atau haloalkananya itu bereaksi dengan nukleofil yang cukup kuat. Ya, tapi ternyata kalau nukleofilnya nggak terlalu kuat atau cukup lemah seperti H2O, reaksi SN2 ini juga sebenarnya masih bisa terjadi. Namun laju reaksinya itu tidak secepat kalau si alkil halida ini bereaksi dengan nukleofil yang kuat. Kalau bereaksi dengan nukleofil yang lemah, maka reaksinya itu sangat lambat. Ya, seperti itu. Dalam suatu reaksi, ya, baik mau itu reaksi substitusi, mau eliminasi, atau adisi dan lain sebagainya, ada yang kita namakan sebagai mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksi itu apa? Ya, mekanisme reaksi itu menunjukkan penggambaran atau penjelasan secara rinci mengenai bagaimana suatu reaksi itu berlangsung. Ya. Nah, suatu mekanisme reaksi itu harus bisa menjelaskan semua fakta, ya, dia harus bisa menjelaskan semua fakta yang diketahui. Ya, jadi fakta-fakta yang diketahui dalam suatu reaksi kimia, dalam suatu mekanisme reaksi itu harus bisa dijelasin. Ya, karena untuk beberapa reaksi itu bisa aja diketahui banyak fakta, ya. Dan untuk itu maka mekanisme reaksi itu harus telah disepakati oleh para pakar kimia, ya. Sehingga karena ada banyak fakta, jadi ada mekanisme yang udah disepakati oleh para pakar kimia,
ada juga mekanisme lain yang masih bersifat dugaan atau spekulatif. Nah, bagaimana sih agar suatu reaksi kimia itu berjalan, ya, atau agar suatu reaksi itu bereaksi, ya? Syaratnya yang pertama, molekul-molekul itu harus saling bertabrakan. Nah, jadi biar bereaksi, yang pertama, molekul-molekul itu harus saling bertabrakan. Nah, kalau misalnya molekul-molekul itu bertabrakan, apakah langsung otomatis terjadi suatu reaksi kimia? Ya, ternyata pada umumnya tabrakan antar molekul itu tidak serta-merta bisa menghasilkan suatu reaksi. Ya, ada kalanya kalau suatu molekul itu bertabrakan, bisa aja dia terpental kembali. Ya, jadi kayak bola. Kalau misalnya dia bertabrakan, bola kita lempar ke tembok, ya, bisa aja si bolanya itu malah balik lagi ke kita, ya. Atau yang kedua, ketika molekul-molekul itu bertabrakan, bisa juga terjadi pematahan atau pemutusan ikatan, ya. Jadi selain bisa terpental, bisa juga putus ikatannya. Cuman ada syaratnya, biar si ikatannya itu ketika molekul-molekulnya bertabrakan, ikatannya putus. Apa syaratnya? Molekul-molekul itu harus memiliki energi potensial yang cukup supaya bisa terjadi pematahan ikatan. Ya, jadi ikatan atau suatu ikatan bisa patah atau putus kalau molekul-molekul itu punya energi potensial yang cukup, ya. Nah, selain tadi dia harus bertabrakan terus memiliki energi potensial yang cukup, ternyata sikap atau orientasi suatu molekul juga merupakan faktor penting dalam menentukan apakah suatu reaksi kimia itu bisa terjadi atau tidak. Ya, jadi yang ketiga itu ada sikap atau orientasi molekul. Maksudnya bentuk molekulnya itu kayak gimana, ya, orientasi molekulnya itu kayak gimana, sehingga si molekul ini ikatannya bisa putus atau tidak, ya. Demikian. Nah, gimana sih? Kita langsung aja ke mekanisme reaksi dari SN2. Ya, gimana sih mekanisme reaksinya? Ya, mekanisme reaksi SN2 di sini akan saya gambarkan melalui contoh senyawa bromoetana. Ini adalah senyawa bromoetana atau 1 bromoetana, ya. Jadi ini adalah senyawa bromoetana. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kita penggambarannya itu secara 3 dimensi. Jadi yang ikatannya digambarkan dengan garis yang ini, yang tebal. Ini kalian anggap dia ada di belakang bidang kertas, ya. Kalau yang putus-putus begini, ini kalian bayangkan ada di depan bidang kertas. Jadi jadi kalau ada kertas, ada yang ke bawah, ada yang di bawahnya, ada yang di bidang kertasnya, ada yang menghadap ke luar bidang kertas, ya, ke arah kita, ya. Ini adalah penggambaran 3 dimensi dari senyawa bromoetana. Nah, dalam penggambaran senyawa ini, senyawa bromoetana di sini digambarkan bereaksi dengan suatu nukleofil berupa OH-. Jadi OH- bereaksi dengan bromoetana. Nah, senyawa OH- ini ya, nanti akan menyerang si bromoetana. Dari mana dia menyerangnya? Ya, dari sisi mana? Lihat, sisi yang paling rentan diserang oleh nukleofil ini adalah sisi di belakang BR. Pada kondisi ini, ya, jadi terjadi 2 peristiwa sekaligus. Yang pertama, terbentuk ikatan baru antara C dengan si nukleofil. Nah, ini, dan terjadi pemutusan ikatan antara C dengan halogen.
Nah, ketika si nukleofil menyerang dari arah belakang molekul, yang ini nih, ketika dia menyerang dari arah belakang molekul, ya terlihat dari belakangnya itu, jadi lihat ini gugus halogen ya. Nah, belakangnya itu C yang di daerah di belakang si yang berseberangan dengan si BR ya. Nah, ketika nukleofilnya itu menyerang, nah, ketiga gugus yang terikat sama si C ini ya H dan CH3 pada bromoetana, dia posisinya berubah menjadi rata. Nah, ini rata nih, rata ya, rata ini sama ininya tuh rata ya. Kemudian terbentuk suatu keadaan transisi. Nah, ketika terjadi keadaan transisi ini ya, nanti si H dan CH3 atau 3 molekul lain yang berikatan dengan haloalkana selain si halogennya, nanti posisinya itu yang tadinya agak begini ya, tuh begini, jadi rata ya, jadi rata begini, kemudian menjadi membalik ke arah sebaliknya. Jadi yang tadinya agak begini menjadi ke arah sebaliknya begini, tadinya begini jadi begini gitu, si posisi ininya nih ya. Nah, keadaan ini disebut inversi konfigurasi ya, disebut inversi konfigurasi. Jadi kalau kalian bayangin reaksinya ini kayak gimana, jadi seolah seperti kita kalau buka payung ya, ketika payung misalnya ada kita misalnya megang payung tuh dari bawah, nah si OH-nya itu kayak nyerangnya itu kayak dari atas, jadi titik yang ujung payung yang di atas itu kayak si C-nya. Nah, si OH-nya menyerang dari atas. Nah, ketika si OH menyerang, posisi payungnya itu jadi rata ya. Jadi yang tadinya payungnya melengkung ke bawah jadi rata. Nah, ketika rata, posisinya itu adalah berada pada keadaan transisi. Nah, ini adalah posisi ketika si atom-atom selain halogennya itu jadi rata ya. Kalian bayangin aja payung yang rata. Nah, pada keadaan transisi ini ya, keadaan transisi ini disebut juga kompleks yang teraktifkan ya. Kalau senyawa kompleks kan ditandai dengan tanda kurung kotak ya. Jadi ini adalah kompleks yang teraktifkan, di mana keadaan transisi ini mempunyai energi potensial yang tinggi, sehingga pada saat keadaan transisi ini adalah keadaan yang paling penting, yang paling menentukan apakah si molekul ini akan kembali ke bentuk prereaksi atau akan diteruskan menjadi produk. Nah, pada keadaan transisi ini ya bisa kita lihat melibatkan dua partikel. Ya, partikel apa? Nah, awalnya kan di sini ada yang sebelah sini, ini adalah partikel haloalkana atau alkila halida. Kemudian yang ini adalah partikel dari si nukleofil. Karena pada keadaan transisi ini ada dua partikel, makanya mekanisme reaksi substitusi ini disebut mekanisme substitusi nukleofil bimolekuler ya. Jadi ada terlibat dua partikel pada keadaan transisi ya. Jadi pada keadaan transisi ini ada dua partikel yang terlibat, makanya disebut reaksi substitusi SN2 ya. Nah, kemudian keadaan transisi ini ya itu merupakan suatu keadaan yang nggak bisa kita isolasi. Jadi nggak bisa nih pada saat mekanisme reaksi ini terjadi, lalu pada keadaan transisi terbentuk molekul yang melibatkan dua zat ya,
si nukleofil maupun haloalkana. Nah, pada keadaan ini molekulnya nggak bisa kita isolasi, ya, nggak bisa kita pisahin, ya, kita simpan si produk ini di dalam botol, nggak bisa, ya, karena keadaan transisi ini hanya menunjukkan tanda bahwa suatu molekul itu dalam keadaan berubah, ya. Jadi keadaan ini menunjukkan bahwa molekulnya itu berubah. Nah, molekulnya pada keadaan berubah, yang tadinya ada 2 molekul terpisah menjadi 2 molekul yang saling terlibat satu sama lain dalam reaksi. Dan kemudian hasil akhir dari reaksi ini, ya, ternyata si Br yang merupakan gugus pergi yang baik, akhirnya dia pergi meninggalkan ikatan pada haloalkana, ya, ikatan antara C dengan Br yang ini putus, dan ikatan antara C dengan OH-nya terbentuk. Maka terbentuklah suatu produk, ya, di mana Br-nya udah putus, ya, haloalkananya udah putus, si halogennya membentuk produk berupa alkil yang mengikat gugus OH. Ya, ini biasanya kita sebut senyawa alkohol, ya, seperti itu. Jadi ketika bromometana bereaksi dengan senyawa OH atau dengan ion OH-, maka terbentuk mekanisme reaksi SN2, terjadi reaksi substitusi SN2, ya, di mana Br-nya itu akan putus dan membentuk senyawa baru, alkil yang berikatan dengan gugus OH, ya. Nah, reaksi ini bisa terjadi, mekanisme reaksi SN2 ini bisa terjadi karena si nukleofilnya ini menyerang suatu haloalkana yang primer. Nah, bagaimana kalau haloalkananya itu bukan haloalkana primer, tetapi haloalkana sekunder atau tersier? Apakah mekanisme reaksinya seperti ini? Ya, terjadi reaksi serentak, OH-nya nyerang C, kemudian terbentuk keadaan transisi, Br-nya lepas, lalu membentuk suatu produk yang baru. Ya, apakah seperti ini? Ya, ternyata mekanisme reaksinya itu berbeda. Ya. Oke, untuk lebih mempermudah kalian dalam memahami mekanisme reaksi SN2, coba kita bahas contoh reaksi yang lainnya, ya. Ini adalah contoh reaksi SN2 dari molekul haloalkana atau alkil halida primer, ya, CH3 CH2Cl, ya. Kalau tadi CH3 CH2Br, yang ini adalah CH3 CH2Cl yang bereaksi dengan OH-, ya. Kita tulis dulu bentuk molekul yang ini, ya, dalam gambar bentuk molekul 3 dimensi. Ya, seperti ini. Ini H, kemudian ini kan CH2C, H2, kemudian ini CH3, kemudian dia mengikat Cl, ya, bereaksi dengan OH-, ya. Nah, si OH ini merupakan suatu nukleofil, maka dia bisa menyerang C. Karena dia haloalkananya itu merupakan haloalkana primer, maka bisa terjadi mekanisme reaksi SN2, ya, langsung terbentuk zat antara, ya, di mana C-nya itu belum putus dengan Cl, tetapi mau membentuk ikatan baru dengan OH. Ya, oke, kita tuliskan bentuk molekulnya lagi, ya, seperti ini, CH3. Nah, ini adalah keadaan transisinya, ya, yang melibatkan 2 molekul. Ya, yang sebelah sini adalah molekul haloalkana, yang ini adalah nukleofilnya. Kemudian tadi, ya, akhirnya
akhirnya si molekul ini akhirnya ikatannya yang ini putus. Nah, yang ikatan yang ini dia terbentuk ikatan, sehingga menjadi si senyawanya itu kita tuliskan C berikatan dengan H, kemudian sini dengan H, kemudian di sini dengan CH3, dan akhirnya dia mengikat OH dan Cl-. Ini Cl-nya sudah lepas dari sini. Ya, seperti itu. Jadi mekanisme reaksi dari SN2 itu terbentuk atau terjadi secara serentak, dan di sini terbentuk suatu keadaan transisi. Ya, keadaan transisi itu ditandai dengan kurung kotak. Ya, seperti ini, yang dimana pada keadaan transisi ini terlibat dua molekul. Ya, makanya mekanisme reaksinya itu adalah mekanisme reaksi SN2. Dan mekanisme reaksi SN2 hanya bisa terjadi pada haloalkana primer, ya, atau pada suatu metil halida. Nah, kalau misalnya dia haloalkananya itu bukan primer tetapi sekunder atau tersier, maka mekanisme yang terjadi itu bukan mekanisme reaksi SN2, melainkan mekanisme reaksi yang lain, yaitu mekanisme reaksi SN1. Baik, demikian penjelasan saya mengenai mekanisme reaksi SN2. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.